selamat pagi anak ibu semuanya ya. Kali ini kita akan belajar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mulai dari tema 6 ya, dari tema 6 di semester 2 ini. Nah, kali ini kita akan belajar tema 6 subtema yang pertama. Tema 6 adalah menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Nah, kali ini kita akan belajar PB yang pertama. Nah, adapun tujuan kita belajar materi ini adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang keempat, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan belajar masyarakat peduli lingkungan. Kita itu adalah bagian dari masyarakat ya. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus memiliki rasa peduli terhadap lingkungan kita ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Salah satunya itu adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Marilah kita berusaha untuk menciptakan masyarakat peduli terhadap lingkungan. Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ kalau kita perhatikan ada beberapa orang ya, satu keluarga. Mereka sedang berkebun ya, merapikan tanaman ya. Itu adalah bentuk dari peduli terhadap lingkungan. Oke anak ibu, kita lanjut materi yang berikutnya. Kita akan belajar makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, kata proklamasi itu berasal dari kata proklamasio, yaitu adalah bahasa Yunani. Apa artinya? Itu artinya adalah pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Nah, makna proklamasi itu ada dua ya. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, makna sebagai proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan di layar. Di situ ada gambar ya, peristiwa proklamasi, di mana ya di situ ada Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, di sini ada beberapa makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, proklamasi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, proklamasi itu juga sebagai pernyataan de facto. Proklamasi juga dapat menaikkan martabat bangsa dan sebagai awal perjuangan Indonesia. Proklamasi juga sebagai tonggak sejarah dan juga lahirnya sebuah negara Indonesia. Jadi begitu banyak makna dari proklamasi bagi rakyat dan juga bangsa Indonesia ya. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, apa kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Nah, itu bisa kita lakukan di sekolah, di rumah ya, bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Yang pertama, ya, lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Jadi lingkungan kita harus sehat. Yang kedua, ya, kita dapat melaksanakan kewajiban seperti mendaur ulang limbah supaya tidak merusak lingkungan. Dan yang kedua, kita harus rajin membersihkan selokan kita ya nak ya. Oke, kita lanjut kembali belajar teks non-fiksi ya. Kita akan belajar kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data ataupun kenyataan yang ada. Jadi teks non-fiksi itu berdasarkan fakta.
Yang kedua, informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Itulah materi mengenai teks non-fiksi. Oke, nah Ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak Ibu semuanya di rumah mendengarkan penjelasan Ibu, kalian semuanya dapat mengerti ya nak ya. Nah, buat anak Ibu, jika ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan ke Ibu langsung ya, boleh melalui Japri ataupun WA grup kita. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Shalom.